Ada seorang pemuda miskin dari Yaman. Ia bukan sahabat Nabi, ia tidak terkenal, tidak memiliki harta, jabatan, atau kedudukan. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru memerintahkan para sahabat untuk mencarinya. Bahkan seorang khalifah besar pernah berkata kepadanya, "Tolong doakan aku. Siapakah pemuda ini? Mengapa namanya dikenal di langit, sementara manusia hampir tidak mengenalnya?" Inilah kisah yang sangat mengharukan. Kisah seorang anak yang cintanya kepada ibunya mengantarkannya menuju kemuliaan. Kisah Uwais Al-Qarni. Di negeri Yaman yang jauh dari Madinah, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Uwais Al-Qarni. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Pakainya sederhana, hidupnya miskin. Ia hanya bekerja sebagai penggembala kambing. Setiap hari ia berjalan di padang pasir, menggiring kambing milik orang lain. Upahnya kecil, kadang hanya cukup untuk membeli sedikit makanan. Namun ada satu hal yang membuat hidupnya penuh makna. Ibunya. Ibunya sudah tua dan sakit. Tubuhnya lemah dan tidak mampu berjalan dengan baik. Uwais merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Ia memasak untuk ibunya. Ia membersihkan rumahnya. Ia bahkan memandikan ibunya. Tidak ada keluhan dari lisannya. Baginya, merawat ibu adalah ibadah yang paling indah. Suatu hari kabar tentang Nabi terakhir sampai ke Yaman. Nama beliau adalah Muhammad. Hati Uwais bergetar. Ia sangat ingin melihat Rasulullah. Ia ingin mendengar langsung ayat-ayat Al-Quran dari beliau. Kerinduan itu semakin hari semakin kuat. Akhirnya suatu hari ia berkata kepada ibunya dengan penuh harap, "Ibu, izinkan aku pergi ke Madinah. Aku ingin bertemu Rasulullah." Ibunya menatapnya dengan lembut. Dengan suara lemah ibunya berkata, "Pergilah wahai anakku, tetapi jangan tinggalkan aku terlalu lama." Uwais pun berangkat menuju Madinah. Perjalanan itu sangat panjang. Ia harus melewati padang pasir yang panas dan perjalanan yang melelahkan. Namun hatinya penuh harapan. Setiap langkahnya dipenuhi doa. Semoga aku bisa bertemu Rasulullah. Akhirnya setelah perjalanan panjang, ia sampai di Madinah. Namun takdir Allah berkata lain. Saat itu Rasulullah tidak berada di rumah. Uwais menunggu beberapa saat. Hatinya sangat ingin menunggu sampai Rasulullah pulang. Tetapi ia teringat pesan ibunya. Ibunya tidak kuat ditinggal lama. Air mata menetes dari matanya. Dengan hati yang sangat berat, ia memutuskan pulang. Ia kembali ke Yaman tanpa pernah melihat wajah Rasulullah. Namun ternyata kisahnya tidak berhenti di situ. Suatu hari Rasulullah berbicara kepada para sahabat. Di antara mereka ada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah berkata, "Kelak akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni." Para sahabat terdiam. Rasulullah melanjutkan, "Dia memiliki seorang ibu yang sangat ia hormati dan ia rawat." Kemudian Rasulullah bersabda, "Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia mendoakan kalian." Para sahabat terkejut. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang tidak dikenal justru dipuji oleh Rasulullah? Beberapa tahun kemudian datang rombongan dari Yaman. Khalifah Umar bin Khattab segera bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni?" Mereka menjawab, "Ada, tetapi dia hanya penggembala kambing biasa." Umar segera mencari Uwais. Ketika bertemu, Umar bertanya, "Apakah engkau memiliki ibu yang engkau rawat?" Uwais menjawab, "Iya." Umar bertanya lagi, "Apakah dahulu engkau pernah memiliki penyakit di tubuhmu, lalu sembuh kecuali sedikit bekas?" Uwais menjawab, "Iya." Umar langsung berkata dengan penuh hormat, "Aku mendengar Rasulullah bersabda tentangmu. Tolong doakan aku." Bayangkan, seorang khalifah besar meminta doa kepada penggembala kambing yang sederhana.
Uwais menundukkan kepalanya karena malu. Namun ia pun berdoa untuk Umar. Sejak saat itu banyak orang mulai mengetahui siapa Uwais. Namun ia tidak menyukai ketenaran. Ia tetap hidup sederhana. Ia tidak mencari pujian manusia. Yang ia cari hanyalah keridaan Allah. Para ulama mengatakan, Uwais adalah orang yang terkenal di langit, tetapi tidak dikenal di bumi. Dari kisah Uwais Al-Qarni, kita belajar sesuatu yang sangat penting. Kemuliaan di sisi Allah bukan karena harta, bukan karena jabatan, tetapi karena ketulusan hati dan bakti kepada orang tua. Kadang manusia sibuk mencari terkenal di dunia, padahal yang lebih penting adalah dikenal di langit. Semoga Allah menjadikan kita anak yang mampu membahagiakan orang tua kita.